Mereka berburu ijazah bukan karena palsu, tetapi karena hasad, iri dengki, dan dendam yang tidak berkesudahan. Gara-gara ormas mereka dibubarkan, mereka sakit hati, dendam, dan ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Mereka ingin membalas sakit hati mereka dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun, yaitu memfitnah. Apa kaitannya tuduhan ijazah palsu dengan gantung Jokowi? Tentu tidak ada. Dan ini mereka lontarkan karena niat mereka bukan mencari kebenaran, tapi balas dendam. Sepertinya kita perlu untuk membuat kronologi munculnya isu ijazah palsu sehingga nanti kita bisa ambil benang merah kenapa mereka begitu menggebu menyebarkan isu ini. Nanti di kronologi tersebut kita akan tahu strategi mereka sehingga isu ini menjadi sangat viral dan masif. Bahkan memaksakan kehendak mereka supaya semua orang di dunia ini meyakini bahwa Bapak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Harusnya dengan ditolaknya laporan mereka ke PN Surakarta tentang tuntutan ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi ditolak oleh PN Surakarta karena memang faktanya dari sekolah SMA N06 itu menyatakan Pak Jokowi sekolah di sana, harusnya mereka sudah menyerah gitu dengan fitnah yang mereka sebarkan ini. Ternyata Pak Jokowi sekolah SD, SMP, SMA dan tentunya juga kuliah, apalagi UGM sudah menyatakan Pak Jokowi ijazahnya asli. Tapi lagi-lagi mereka ini memang sengaja memperpanjang masalah ijazah ini karena tuntutan dari bohir yang membayar mereka. Kronologi ijazah asli Bapak Jokowi ternyata dimulai dari tahun 2014. Pada tanggal 12 April 2014, saat kampanye Pilpres, tuduhan muncul di media sosial. Jadi ini yang pertama kali memunculkan isu adalah seseorang di media sosial, bukan media mainstream, tapi media sosial. Bahwa ijazah S1 Bapak Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM palsu. Berfokus pada perbedaan nama Joko Widodo versus Joko Widada dan nomor ijazah. Akun-akun anonim, ini nggak ada nama ya, menyebarkan fotokopi ijazah dengan narasi kejanggalan. Setelah rumor ini merebak di tahun 2014 pada saat kampanye, memang pada saat kampanye tuh wah luar biasa fitnah-fitnah itu ya. Selain obor rakyat, ada juga buzzer-buzzer yang bergerak bekerja di media sosial, anonim tanpa nama, menyebarkan isu ini. Kemudian karena UGM merasa marwah lembaga UGM ini dicatut oleh isu ini, UGM langsung buru-buru klarifikasi. UGM membantah tuduhan, tetapi isu ini menarik perhatian kelompok oposisi. Jadi kelompok oposisi Bapak Jokowi di pihak Bapak Prabowo saat itu ya, tentunya dari kubu HTI, FPI, PKS gitu ya, akhirnya menyimpan isu ini untuk nanti mereka kembangkan. Jadi mereka sudah punya catatan, ini sebenarnya kejelekan Pak Jokowi apa aja sih? Kejelekan Pak Jokowi itu dicatat tuh, nih isu ijazah ini dicatat teman dia. Walaupun sudah ada bantahan dari UGM, tetap saja mereka catat itu isu ini. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2014, dari April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan kemudian, menjelang pencoblosan 2014, selebaran berisi tuduhan ijazah palsu beredar di Solo dan Jakarta. Pendukung Jokowi menyebutnya kampanye hitam, sementara kelompok penyebar selebaran yang tidak teridentifikasi menuntut klarifikasi publik. Jadi mereka tuh setelah menyebarkan isu ya kan di Solo dan Jakarta, mereka juga menuntut Bapak Jokowi klarifikasi tentang ijazahnya itu. Karena Pak Jokowi cuek ya, apalagi saat itu ada Anies Baswedan. Ini kami sampaikan, mohon berkenan meneruskan kepada Pak Joko Widodo, Presiden terpilih kita. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Diserahkan kepada Mas Anies ya. Dan monggo langsung Mas Anies Baswedan untuk menanggapi sekaligus. Iya, silahkan. Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Katanya, sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Hayam Wuruk. Katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Dan saat itu UGM sangat bangga dengan Pak Jokowi. Demikian pula Anies Baswedan. Tapi beda ceritanya sekarang ini ya teman-teman. Kemudian Pak Jokowi menjadi presiden. Menang kan? Jadilah presiden. Pada tanggal 15 Oktober 2019, isu ini muncul lagi. Jelang akhir periode pertama Pak Jokowi. Jadi memang isu ijazah palsu ini seksi sekali ya menurut mereka. Sehingga harus mereka gaungkan di masa kampanye. Sudah jelas tujuannya apa. Orang percaya, hancur reputasi orang. Trik ini dilakukan oleh oposisinya Bapak Jokowi. Dan saya meyakini yang menyebarkan fitnah itu adalah pihak FPI, HTI, dan PKS.
Jelang akhir periode pertama Bapak Jokowi, isu ijazah muncul lagi di forum daring dan grup. Jadi ada di grup-grup WhatsApp. Akun tertentu mempertanyakan keaslian skripsi Jokowi. Jadi skripsi itu bukan temuan Rismon atau si Panci itu, bukan. Mereka itu mempertanyakan skripsi itu karena sudah ada catatannya. Pak Jokowi itu sudah dicatat itu. Apa sih yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi? Sudah dicatat tuh. Ini kayak ini kayaknya ijazah nih. Ini harus kita munculkan lagi nih ijazah nih. Dimunculkan 2014 reda, 2019 reda, dimunculkan lagi ketika Bapak Jokowi pensiun. Supaya apa? Supaya masyarakat semakin banyak yang menerima isu ini dan mempercayainya. Sehingga nanti Bapak Jokowi tidak lagi disukai oleh masyarakat secara luas. Kalau sekarang kan Bapak Jokowi masih dipercaya oleh masyarakat sebesar 80%. Lama-lama Pak Jokowi dituduh sebagai pemalsu ijazah. Memang bajingan semua ini orang-orang ya. Mereka juga mempertanyakan format ijazah UGM. Jadi bukan temuan Rismon ini, ya, bukan temuan Rismon tentang format ijazah, tapi sudah ada sejak tahun 2019. Kemudian UGM merilis pernyataan resmi, menegaskan Jokowi alumni sah dengan dokumen terverifikasi. Selanjutnya diskusi di media sosial tetap ramai, didorong oleh simpatisan oposisi. Jadi oposisi tetap aja tuh, ya, bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu, didiskusikan terus di podcast ijazah palsu bla 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 bla, seperti sekarang ini yang terjadi. Selanjutnya 20 Februari 2023 Bambang Tri Mulyono mulai muncul nih, si Bambang Tri, aktivis yang sebut ijazah Jokowi palsu digugat secara perdata di PN Solo bersama Gus Nur. Bambang juga hadapi gugatan pidana atas hoax, berfokus pada perbedaan nama dan dugaan manipulasi dokumen. Liputan media lokal memicu spekulasi di kalangan kritikus Jokowi. Kemudian, April 2023, PN Solo vonis Bambang Tri dan Gus Nur, masing-masing 6 tahun penjara. Putusan memanaskan debat di media tentang kebebasan berpendapat versus fitnah. Dilanjut, 10 Agustus 2024, video YouTube dari akun anonim Kebenaran Publik menganalisa fotokopi ijazah Jokowi. Ya, jadi Agustus 2024. Sudah mulai ada analisa fotokopi ijazah Pak Jokowi. Menyoroti ketidaksesuaian font dan tanda tangan. Dari awalnya itu kan mereka menanyakan tentang keabsahan ijazah, kemudian skripsi, ya kan? Format ijazah. UGM sudah klarifikasi, tetap aja nggak percaya, pokoknya palsu. Berlanjut lagi, Bambang Tri ungkit-ungkit tuh masalah SD, SMP, SMA, universitas, semuanya diungkit-ungkit katanya palsu. Setelah dipenjara dilanjut sama tim berikutnya melanjutkan isu ijazah palsu ini. Nah, barulah Rismon Sianipar muncul di tanggal 15 September 2024. Dalam diskusi di Cafe Jakarta, klaim bahwa dia memiliki metode ilmiah. Jadi dia masuk tuh ke kubu penuduh ijazah palsu ini untuk menguatkan tuduhan bahwa dia punya metode ilmiah untuk membuktikan apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Nah, karena dia sudah menyebut dia punya metode ilmiah, sehingga tuduhan ijazah palsu ini jadi semakin ramai. Waduh, wah, metode apa nih? Gitu. Sebenarnya teman-teman, mau metode apa kek ya? Metode ilmiah kek, metode kampret kek, apa terserah itu. Sebenarnya sudah tidak lagi berlaku. Dan masyarakat seharusnya tidak boleh mempercayai itu. Kenapa? Ya tadi yang saya bilang, ketika seseorang punya data-data pribadi yang sensitif, maka data-data pribadi tersebut dilindungi undang-undang. Ada payung hukum. Mau orang bilang saya punya metode, udah eprek-eprek itu udah nggak berlaku karena sudah ada payung hukumnya. Apalagi dari pihak lembaga UGM menyatakan Pak Jokowi kuliah di situ dan asli, harusnya sudah selesai. Ini emang dasar isunya ini dibikin rame dan netizen Indonesia juga orangnya kepo-kepo gitu, norak, seneng kalau ada yang rame-rame, ikut-ikut ngomong, ikut-ikut bikin status, wow, dibikin rame, dibikin ribut, digoreng-goreng, dikasih bumbu-bumbu terus sampai itu gosong. akhirnya apa? Akhirnya disalahin Pak Jokowi. Kenapa sih nggak nunjukin aja supaya nggak rame? Baik dari pihak Pak Jokowi maupun pihak Roy Panji ini mendesak Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Padahal sudah jelas ada undang-undangnya. Kita pemilik ijazah asli tidak punya kewajiban menunjukkan ijazah kita kecuali kepada pihak penyidik dan pengadilan. Nah, sayangnya mereka ini kan tidak memberikan informasi itu. Dan masyarakat kita tidak mau belajar, tidak mau mencari tahu. Apakah benar kita menuntut seseorang memperlihatkan ijazahnya? Ternyata kan tidak. Karena ada payung hukumnya gitu loh. Kita ini memang tidak terbiasa mencari tahu dan orang-orang pintar ini tidak terbiasa memberitahu. Sehingga apa? Gelap semuanya. Penjelasan-penjelasan menjadi gelap. Orang-orang ini udah gerasak-gerusuk namanya dia berada di kegelapan. Grudak-gruduk, nggak karu-karuan, teriak-teriak, apalagi dari pihaknya Roy Panji, tunjukin dong ijazahnya, tunjukin aja sih biar beres. Bahkan orang-orang pintar pun ikut-ikut ngomong, tinggal tunjukin aja sih, kayak orang PDIP itu Nababan, tunjukin aja sih, goblok. Tiba-tiba semua jadi goblok, jadi bodoh gara-gara tidak ada yang memberitahukan bahwa pemberitahuan ijazah asli kepada publik itu bisa tidak dilakukan. Selanjutnya, pernyataan Rismon Sianipar ini akhirnya menarik perhatian Roy Panji dan Siti Pak dan aktivis-aktivis anti Jokowi, anti Prabowo Gibran, anti
pemerintah mulai muncul gara-gara si Rismon ya menyatakan dia punya metode ilmiah untuk membuktikan ini. Selanjutnya 1 Oktober 2024 TPUA masuk. Egy Sujana sebagai pengacara TPUA menggelar pertemuan tertutup di Jakarta membahas verifikasi publik dokumen pejabat. Emang brengsek. Mereka ini udah bikin skema-skema untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi isu ijazah yang menurut mereka seksi ini harus terus-terus digoyang ini. Selanjutnya 14 hari berikutnya, 14 Oktober 2024, Roy Suryo bersama TPUA menyinggung KKN dan keabsahan dokumen pejabat termasuk ijazah Pak Jokowi. Ini buzzer sudah mulai nih dikerahkan untuk menyebarluaskan ijazah Pak Jokowi palsu. Mereka langsung membuat tagar-tagar. Tunjukkan ijazahnya, dan mereka tahu Pak Jokowi tidak bakal menunjukkan. Kemudian di saat jeda itu Pak Jokowi nggak mau menunjukkan, buzzer-buzzer disuruh terus membuat tagar-tagar. Mereka langsung membuat rekayasa-rekayasa baru untuk memperkeruh suasana. Kemudian tanggal 20 Oktober, Sitiva posting di media sosial, desak verifikasi ilmiah ijazah Jokowi. Padahal dia tidak punya hak apapun untuk itu. Karena dia melihat bahwa isu ijazah Pak Jokowi ini kok semakin menarik ini. Semakin membuat kisruh nih. Menari-nari di tengah kegaduhan. Bersama Roy Suryo, Egy Sujana, Fadila, Rismon, menari-nari. Dan pembenci-pembenci Pak Jokowi menari-nari di tengah kegaduhan ini. Kemudian pada 5 November 2024, Rismon Sianipar klaim punya teknologi canggih. Tadi katanya metodologi ilmiah, sekarang teknologi canggih. Rismon udah cuap-cuap, ternyata Ella anak TK juga bisa pakai. Aplikasi gratis. Emang dasar mulut ember ya, memunculkan isu untuk bikin rame. Si Rismon ini emang biang keroknya ini. Dan ujung-ujungnya dia teriak-teriak kan di TV itu, di Inews bilang apa? Ini gara-gara Jokowi, jadi banyak orang menjadi korban. Brengsek kamu Rismon. Kamu yang bikin awal mula jadi rame. Punya metode ilmiah. Munculin lagi kata-kata, saya punya teknologi canggih. Elah. Gara-gara Rismon ngomong begitu, TPUA makin semangat. Ibu-ibu yang pada pakai jilbab berwarna-warni kembaran itu, wah happy dia walaupun modal lontong, ya kan? Modal lontong untuk demo adili Jokowi, happy dia. Wah, ada orang hebat nih Rismon ya. Nggak taunya ijazahnya masih abu-abu, itu nggak jelas. Bener nggak tuh dia lulusan Jepang? Kemudian pada tanggal 15 November 2024, TPUA gelar diskusi publik di Jakarta. Di situ ada Roy Suryo, ada Tiva, ada Egy Sujana, tuntut Jokowi tunjukkan ijazah. Dan berbarengan dengan itu, tagar-tagar tunjukkan ijazah itu mulai bermunculan di mana-mana. Di X, atau Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snack, di WhatsApp muncul semua. Para bajingan ini meramaikan media sosial dengan tagar-tagar. Sehingga isu ijazah ini menjadi semakin ramai, membuat negara gonjang-ganjing. Mereka ini penyebab. Pada tanggal 2 Desember 2024, Kurnia mengunggah video di YouTube. Judulnya Analisis Kejanggalan Fotokopi Ijazah Jokowi. Format tanda tangan. Jadi dia cuma ngompor-ngomporin doang. Hasil temuannya Roy apalah itu ya. Diskusi mereka itu dia ngompor-ngomporin. Wah, yang nonton 500.000. Wah, rame ngeblas di mana-mana itu. Diblas di Facebook, di Twitter, di TikTok, diblas semuanya itu si Kurnia itu. Ngomong dengan berapi-api. Katanya pengacara umat. Pengacara kumat, bukan umat. Umat edannya. Selanjutnya 15 Desember 2024. Nababan sarankan Jokowi tunjukkan ijazah. Orang PDIP nih. Orang pintar tapi goblok juga ya, ikut-ikut. Tapi orang-orang pintar menjadi tolol gara-gara isu ini digembar-gemburkan oleh gerombolan orang sakit jiwa itu. Kemudian 10 Januari 2025, Roy Suryo mengancam UGM, melaporkan UGM ke Komnas HAM. Goblok lagi nih. Apa hubungannya sama Komnas HAM? Sebut kampus tak transparan soal ijazah. Dungu. Dari 2014 sudah jumpa pers, UGM menyatakan Pak Jokowi lulus UGM, ya kan? Kuliah di UGM. Tapi dia memang membudekkan diri. Makanya saya selalu bilang, ini orang yang buta tuli, ya. Walaupun fisiknya tidak seperti itu, tapi dia membutakan diri, menulikan dirinya. 25 Februari 2025, Egy Sujana di TV swasta sebut isu ijazah puncak KKN era Jokowi. Dan sekarang dia mulai mau cuci tangan. Kemudian 10 Maret 2025, akun simpatisan TPUA unggah meme Jokowi tanpa ijazah. Tai ya mereka itu ya. Ya, viral di media sosial. Jokowi tanpa ijazah. Ya ini sebenarnya akibat dari isu ini terus-menerus dihembuskan. Para simpatisan orang-orang yang bodoh, tolol, goblok, idiot ini akhirnya membuat status-status yang kayak begini. Berisi fitnah-fitnah dan viral. 20 Maret, Megawati di acara PDIP, sindir pejabat, harus terbuka soal pendidikan. Ikut-ikutan goblok kan? Wali kota dia dukung Jokowi. Gubernur, doi dukung Jokowi. Presiden, doi juga dukung Pak Jokowi. Ikut-ikutan nyemplung di isu ini. Menjadi goblok semuanya. Makanya saya bilang, akhir zaman ini mengerikan dengan fitnah. Ya. Fitnah yang terus-menerus digoreng. Akhirnya orang bodoh, orang pintar pun menjadi goblok. Orang terhormat menjadi tidak ada kehormatan sama sekali dalam dirinya. Karena mempercayai isu ini. Lebih mempercayai isu daripada hukum yang berlaku di negara ini. Kemudian 5 April 2025, TPUA kunjungi
UGM. Tapi UGM menolak terkait dengan hukum. UGM harus menjaga kerahasiaan data pribadi milik mahasiswanya. Kecuali pengadilan yang meminta, penyidik yang meminta. Maka UGM harus memberikan. Tapi kalau yang minta TPUA, siapa TPUA? Siapa Roy? Siapa Tifa? Cuman bangsat-bangsat yang pingin bikin ribut Indonesia. Buat apa ditunjukkan ke mereka? Nggak penting. 9 April, Bapak Jokowi akhirnya mempertimbangkan langkah hukum karena isu ijazah ini berulang. 15 April 2025, kuasa hukum Pak Jokowi tegaskan ijazah tak ditunjukkan kecuali di pengadilan. Ini sudah benar. 16 April 2025, TPUA bertemu Pak Jokowi di Solo, minta ijazah ditunjukkan tapi Pak Jokowi menolak. 24 April 2025, Pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rizal, Fadilah ke Polres Jakarta Pusat atas penghasutan. 30 April 2025, Pak Jokowi melaporkan mereka ini ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik. 2025, Bapak Jokowi menyebut bahwa tujuan ijazah menghina dirinya. Orang diam, orang sabar. Ketika dia marah, bahaya. Semua orang bisa digulung habis. Orang-orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi tergulung semuanya. Ini bagaikan tsunami. Kesabaran seorang Joko Widodo bisa menjadi tsunami buat mereka. Mereka akan tergulung ombak kemarahan orang yang sabar. 11 Mei 2025, Advokat Komarudin gugat UGM. 14 Mei 2025, Roy dan Tifa diperiksa. 18 Mei 2025, pengamat politik Peter C. Zulkifli sebut isu ijazah manuver melemahkan legasi Jokowi. 19 Mei 2025, hoax di YouTube sebut Roy Suryo ditahan. Keluar hoax. Karena apa? Pendukung Pak Jokowi itu udah kesel. Si Roy Suryo itu sudah lama kan mengisukan ijazah palsu. Kok nggak ditahan-tahan? Akhirnya muncullah hoax. Hoax seolah-olah Roy Suryo itu ditangkap dari berita ketika Roy Suryo ditangkap di kasus Tupa Borobudur. 22 Mei 2025. Polemik ijazah tidak reda, penyelidikan polisi terhadap Roy dan kawan-kawan masih berjalan. TPUA desak transparansi, sebut Jokowi sembunyikan kebenaran. 10 Juni 2025 muncul Bitor dengan tuduhan ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Aktor pembuatnya adalah Widodo, kemudian Paiman adalah pemilik toko yang memalsukan ijazah Pak Jokowi. Bitor juga menyebutkan beberapa nama petinggi PDIP, diantaranya Andi Wijoyanto dan Edi Prasetyo Marsudi. 26 Juni 2025, Bapak Andi Wijoyanto menyangkal semua keterangan Bitor. 27 Juni 2025, Edi Prasetyo menyangkal semua keterangan Bitor. 2 Juli, Widodo muncul di acara Rakyat Bersuara, Inews, dan menyangkal semua keterangan Bitor. Paiman pun melalui telepon di acara Rakyat Bersuara berbarengan dengan Widodo, menyangkal semua keterangan Bitor. 9 Juli, Bitor minta maaf ke Paiman, ke Profesor Paiman. Juli gelar perkara khusus polisian untuk memenuhi permintaan dari TPUA. 11 Juli, Paiman akhirnya melaporkan Roy CS berikut Bitor. Dan di tanggal yang sama, kasus naik ke penyidikan. 17 Desember tahun 2025, relawan Jokowi mulai menjalin komunikasi dengan Egy. Awal Januari tahun 2026, rencana pertemuan dimatangkan. 8 Januari tahun 2026, pertemuan Egy, Damai dan pengacaranya ke kediaman Pak Jokowi di Solo. 12 Maret tahun 2026 sore, Rismon Hasiholan Sianipar datang ke rumah Joko Widodo sekitar jam 17:10 WIB. Didampingi pengacaranya. Dalam rangka pertemuan langsung terkait kasus ijazah dan upaya penyelesaian termasuk permintaan maaf. Hingga saat ini, kasus pencemaran nama baik dalam polemik ijazah tersebut belum mencapai tahap P21. Sehingga belum masuk ke proses persidangan. Fakta kunci terbaru. Status tersangka, polisi menetapkan beberapa pihak, termasuk Roy Suryo dan Rismon Sianipar, sebagai tersangka terkait dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Upaya hukum sebagian tersangka, seperti Rismon Sianipar, mengajukan restoratif justice keadilan restoratif, dan permohonan maaf ke kediaman Jokowi di Solo pada Maret tahun 2026. Sikap tersangka lain, Roy Suryo menyatakan tidak akan mengikuti jejak Rismon dan memilih melanjutkan proses hukum. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk jejak digital perburuan ijazah ini. Terima kasih.